kalau kita bilang saya anak Tuhan, tapi selalu memikirkan bagaimana merugikan orang. Gimana ngambil dari orang? Oh ini loh, kok ini orang Kristen kok begini? Kenapa ada matahari? Kenapa ada bulan? Dan kenapa bulan itu bisa mempengaruhi air laut pasang surut? Coba fisika membuat jawab. Dan Ahong kan mungkin Ahong ini sebagai pendiri di Group kan ada banyak kesibukan Ahong. Nah, banyak orang di luar sana merasa kalau sibuk itu susah bagi waktu antara kesibukan dengan waktu sama Tuhan. Nah, bagaimana Ahong walaupun sibuk tapi masih punya waktu untuk Tuhan? Kita yang dinamakan untuk Tuhan dengan penglihatan itu yang sempit. Kita perlu melihat yang lebih luas. Tuhan itu mencinta semua manusia. Ya. Jadi kita adalah bagaimana kerja sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan di situ kita menunjukkan bahwa anak Tuhan itu berguna banyak orang. Tapi kalau kita bilang saya anak Tuhan, tapi selalu memikirkan bagaimana merugikan orang. Gimana ngambil dari orang? Oh ini loh, kok ini orang Kristen kok begini? Jadi kita mesti menunjukkan bahwa kita hati besar, kita membantu banyak orang. Orang bilang, wah ini orang Kristen baik, ini anak Tuhan baik. Wah. Jadi garam dan terang dunia ya. Iya. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari Jadi kita kerja banyak hal untuk banyak orang, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini anak Tuhan. Jadi bukan hanya untuk gimana saya sukses. Yes. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, karena aku kan 22 tahun tapi aku lihat aku justru wajahnya lebih segar dari aku. Bagaimana sih menjaga kesehatan? Kesehatan itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan di situ kita selalu harus pikir, aku ada Tuhan, semuanya aku tidak takut. And then hatinya kita tenang, kita senang. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang buat orang bisa lebih sehat, lebih panjang umur. Jadi lebih penting hati dari segala-galanya ya. Saya merasa begitu ya. Karena itu yang Bapak praktekkan. Karena saya lihat bankir banyak cepat mati itu karena mungkin stres kan. Oleh karena maaf ya, saya tidak tahu bankir yang lainnya itu. Ya. Tapi saya selalu memikir ke bankir itu lihatnya pendek. Bagaimana saya bisa pungut bunga lebih tinggi? Ini banyak bankir ya. Tapi itu merugikan. Tapi saya pikir bagaimana meringankan beban nasabah supaya dia bisa bertumbuh. Nah, oleh karena saya memberikan dia satu bunga yang lebih rendah, dia bisa hidup, dia bisa berkembang. Nah, itu dia lengket sama saya. Dan dia membutuhkan kita. Jadi filosofi ini berbeda. Wah, luar biasa. Tapi juga Pak Mokhtar ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Pak Mokhtar yang saya pikir perlu dibagikan juga buat jemaat dan setiap orang, bahwa Pak Mokhtar salah satu yang cukup sukses untuk mengalihkan kepada anak-anaknya gitu kan. Bahkan sekarang udah sampai keturunan keberapa ini? Ketiga. Keempat. Iya kan? Nah, ini kan yang kadang-kala hilang kan, ada terlalu banyak orang sibuk di bisnisnya, di pengembangan, dia lupa urus keluarganya. Bagaimana ini? Ini sebetulnya secara jujur, saya juga mempunyai anak yang baik semuanya, tapi juga saya mempunyai anak satu yang kurang sukses.
Jadi menurut saya yang paling baik itu adalah membawa keluarga itu semua kita titipkan baik pada Tuhan di gereja. Bukan kita hanya bisa mendidik. Saya tidak merasa bahwa saya hebat, saya bisa mendidik anak. Ya. Tapi saya beruntung bahwa anak saya, cucu saya, ya selalu membawa keluarganya ke gereja. Dan itu juga yang Bapak udah biasakan kepada anak-anak Bapak. Ya, saya merasa puji syukur bahwa Tuhanlah yang membawa semuanya, bukan saya hebat. Ada tips khusus komunikasi dengan anak-anak, Pak Mokhtar? Saya kira sebagai orang tua, saya selalu titik beratkan bahwa saya harus menjadi contoh bagi anak tanpa banyak bicara. Jadi itu yang Bapak disiplinkan dalam hidup Bapak? Ya. Bahwa ketika Bapak jadi teladan, karena zaman sekarang banyak anak-anak muda kan fatherless generation. Ya, betul. Bapaknya ada tapi nggak hadir. Luar biasa. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Mokhtar, apa arti iman buat Bapak? Karena biasanya kalau orang ahli ini kan yang dia mainkan logika. Bahkan kadang-kadang suka bilang, jangan beriman lah, yang penting logika kan gitu. Nah kalau Bapak ini kan sebentar-bentar bicaranya anak Tuhan, ini karena Tuhan. Nah, apa arti iman buat Bapak? Dulu waktu muda saya belajar filosofi di perguruan tinggi. Dan filosofi itu selalu adalah melihat suatu fenomena alam semesta, and then untuk mencari satu hukum alam itu apa. Nah, jadi orang filosofi ini selalu cerita kenyataan. Kepercayaan itu tidak diperhatikan. Iya. Dia tidak percaya semuanya. Dia yang percaya itu adalah can be seen, can be touched. Itu adalah suatu akademik. Gitu. Aku berpikir karena itu aku ada. Saya bisa melihat, saya bisa pegang, baru saya percaya. Itu filosofi. Itu hukum alam. Namun, ternyata semua filosofi kalau sudah top, dia akhirnya adalah menjadi ahli fisika. Sebagai ahli fisika. Tapi ahli fisika ini sampai top, dia menjadi orang yang sangat takut kepada Tuhan. Oleh karena dia tidak mengerti fisika itu yang begitu complicated ini, siapa yang membuat? Ini, misalnya sebagai contoh, kenapa kita ada rambut? Kenapa kita ada ilis dan sebagainya? Kenapa kupingnya di sini tidak menghadap ke belakang dan sebagainya itu? Kenapa hidung lubangnya dua ke bawah, tidak ke sini? Kenapa burung kalau sudah hamil dia tahu bahwa dia akan hamil dan dia ambil rumput-rumput ini membangun dia punya sarangnya dan sebagainya. Kenapa? Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Kenapa daun pohon bisa weaving yang begitu indah, begitu rapi? Siapa yang buat ini? Kalau tidak ada yang desainer, tidak mungkin itu. Nah, ini semuanya kenyataan yang tidak bisa ada orang yang jawab. Kenapa ada matahari? Kenapa ada bulan? Dan kenapa bulan itu bertingkat di dunia ini? Dan kenapa bulan itu bisa mempengaruhi air laut pasang surut? Coba fisika membuat jawab. Karena itu kita harus punya iman.
dan harus tahu bahwa pasti adalah pencipta. Amin. Yang kita tidak tahu. That's all. Waduh, saudaraku, ini 3 hari 3 malam kita duduk bersama seorang yang memang sudah mengalami kehidupan, yang belajar banyak juga tentang kehidupan, dan yang juga penting adalah mempelajari filsafat. Banyak orang filsafat ujung-ujungnya jadi sok tahu, sok jago, sok pintar, saudara, kritik semua orang. Tapi justru yang luar biasa yang kita belajar hari ini dari Pak Mokhtar Riyadi adalah seorang yang berpikir lebih dalam. Dari seorang filsafat katanya akan menjadi ahli fisika yang semuanya bisa dihitung. Tetapi dari ahli fisika ada pada sebuah pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Jawabannya adalah iman, bahwa semua ada yang ngatur. Dalam hidup ini nggak usah putus asa, dalam hidup ini nggak usah menyerah, dalam hidup ini nggak usah mikirin diri sendiri. Dalam hidup ini belajar punya pikiran besar, belajar berbuat sesuatu, karena di balik niat yang baik selalu ada berkat Tuhan. Kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut.